Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa kembali dipertemukan dalam kesempatan kali ini dengan sehat, dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima usaha kita ini menjadi amal soleh. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita semua berharap syafaatnya besok di hari akhir. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadhailul istighfar, fadilah istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita selaku makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terlepas dari yang namanya salah dan khilaf. Semua anggota tubuh kita ini berpotensi mengerjakan dosa, baik lisan kita, mata kita, bahkan hati kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memberikan sebuah harapan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapapun orangnya yang berbuat kejelekan, apapun bentuk kejelekan itu, dan menzalimi diri mereka sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu ghafuran rahimah, maha pemberi ampun dan maha penyayang. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, semua bentuk penyakit di dunia ini disampaikan oleh Rasulullah, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunub al-istighfar, bahwa semua bentuk macam penyakit itu ada obatnya, dan obat dari dosa-dosa kita adalah istighfar. Ma'asyiral muslimin, kenapa kemudian kita harus beristighfar? Tentu alasan yang pertama, karena istighfar adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi manfaatnya kembali kepada diri kita. Masya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun kebaikan yang kita usahakan, yang kita lakukan itu, maka kita akan dapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih baik, dan insya Allah berlipat pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pemberi ampun dan maha penyayang. Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para anbiya dan rasul ma'asyiral muslimin mengajarkan kita akan arti istighfar kepada Allah. Para nabi dan rasul tentu manusia yang jauh di atas kita dari segi ketaatannya, kesabarannya, manusia yang lebih banyak ujiannya. Kita bisa ambil contoh bagaimana Nabiullah Adam setelah berbuat dosa, qala, Nabi Adam dan Hawa kemudian menyampaikan kepada Allah, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah iktiraf, ini adalah pengakuan dosa dan permohonan ampun, istighfar Nabi Adam dan Hawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dapatkan bagaimana Nabi Nuh, Rabbighfirli
wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Kita dapatkan para nabi dan rasul juga mengajarkan pentingnya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita dapati juga dalam diri Rasulullah SAW, di mana beliau adalah seorang yang terlepas dari dosa dan khilaf. Ma'asyiral muslimin, alasan yang ketiga, istighfar adalah amanun minal azab. Istighfar kita ini insya Allah akan menjauhkan kita, mengamankan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita beristighfar kepada Allah, insya Allah sejauh itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari azabnya. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, inna lihadzal ummah amanani. Jadi umat ini, umat Rasulullah ini memiliki dua penyelamat. Rufi'al awwalu wa baqiya al-akharu ila yaumil qiyamah. Yang satu itu sudah tidak ada, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu lagi akan terus ada sampai hari kiamat. Kemudian Sayyidina Ali membacakan ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Ini adalah penyelamat yang pertama. Saat itu wujud atau hidupnya Rasulullah di tengah para sahabat menjadi penyelamat, dan ini sudah tidak ada. Tetapi kita masih bisa berharap satu penyelamat lagi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Dan yang kedua ini akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah, ini adalah alasan kenapa kemudian kita harus memperbanyak beristighfar. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang keempat, kenapa kita juga harus memperbanyak istighfar? Karena istighfar, al-istighfaru jalibun lil khairat. Istighfar ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya seorang tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah kedatangan beberapa tamu. Yang pertama menyampaikan kepadanya bahwa di kampungnya lama sekali hujan tidak turun. Apa nasihat, pesan dari Imam Hasan Al-Basri kepadanya? Idhab wastaghfirillah, pulanglah dan banyaklah beristighfar. Kemudian yang kedua, ada seorang yang miskin, seorang yang tidak memiliki harta benda. Kemudian dia ingin menjadi orang yang diberikan rizki berupa kekayaan. Nasihat Imam Hasan Al-Basri kepadanya, pulanglah dan perbanyaklah istighfar. Datang tamu lagi yang ketiga menyatakan sudah lama menikah tapi belum memiliki anak. Maka nasihat Imam Al-Basri sama, pulang dan banyaklah istighfar. Datang tamu lagi yang keempat menyatakan saya ingin bisa masuk surga. Maka nasihat Imam Hasan Al-Basri juga sama, pulang dan perbanyaklah istighfar. Maka murid-muridnya yang mendampingi beliau terheran-heran, bagaimana ini wahai imam kita, penyakitnya bermacam-macam tapi resepnya sama, jawabannya sama, yaitu memperbanyak istighfar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyatakan, alam taqra'u qaula Nuh fil Qur'anil Karim, tidakkah kalian pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Maha menerima istighfar. Allah Maha pengampun. Apa manfaat yang bisa diambil dari istighfar itu? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Ini jawaban dari soal yang pertama, permohonan orang yang pertama. Wa yumditkum bi amwalin. Ini jawaban untuk orang yang kedua. Dengan istighfar itu Allah akan memberikan harta benda. Wa banin, dan memberikan keturunan. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, permohonan yang ketiga.
Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini adalah jawaban untuk orang yang keempat. Dan Allah menyediakan kebun-kebun, yaitu taman-taman surga yang di dalamnya ada sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, ini adalah beberapa alasan kemudian kita senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu bihi min kulli hammin farja. Allah akan memberikan kelapangan dari semua kegundahan yang sedang dia hadapi. Wa min kulli dhiqin makhraja, memberikan jalan keluar dari semua bentuk kesusahan, ketidaknyamanan yang sedang dihadapi. Dan masih ditambah lagi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar menghapus dosa. Istighfar menjauhkan kita dari azab kepada Allah. Istighfar mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan waktu-waktu sebelum sahur untuk memohon ampun, dan insya Allah itu adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.